Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan suara dan gambar saya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih ke teman-teman yang subscribe, baru aja subscribe di channel ini. Terima kasih, itu sebuah kehormatan dan dukungan moral untuk saya. Jadi saya itu semakin semangat gambarnya. Dan kemarin dapat request dari teman saya, Bisma Karisma. Nggak tahu sekarang bandnya namanya apa. Kalau saya dulu ingatnya dia bandnya itu apa, boy band Smash ya. Bisma minta dibikinin, diceritain tentang storytellingnya wayang Bisma ya. Tapi ya karena sorry banget Bisma, ini baru sampai huruf J, jadi perjalanan masih agak panjang ya untuk mencapai huruf B. Ini baru J, jadi muter dulu ya. Nanti kalau udah sampai huruf W kayaknya, Z kayaknya nggak ada. Dan nanti huruf B insya Allah saya akan ceritakan khusus untukmu ya, wayang Bisma. Kalau saya ingat ya semoga sih ingat. Baik, ini saya udah masuk ke huruf J dan saya pilih wayang Jarasanda. Tidak banyak diingatan saya tentang tokoh Jarasanda sejak kecil sampai sekarang, dan dari pengalaman menonton atau mendengarkan wayang sedikit sekali ya. Yang jelas sih ceritanya dulu ini agak horor ya di awal-awal nih. Kalau bagi saya sih ini horor ya, tapi nggak tahu buat teman-teman yang mendengarkan. Jadi ceritanya di kerajaan Magadha itu ada seorang raja namanya Wrihadata ya. Si Wrihadata ini dia seorang raja tapi tidak memiliki anak ya, belum memiliki anak sampai sudah berumur gitu ya. Dia beristri lagi juga tetap nggak punya anak juga gitu, sampai permaisurinya yang utama ya, kan istrinya banyak ya kalau raja itu, juga punya selir-selir. Tapi kan permaisuri kan pasti dia yang dari permaisuri itulah, dari istri utama lah yang akan muncul dijadikan putra mahkota. Ternyata nggak punya anak. Nah akhirnya karena putus asa itu, udah berbagai macam pengobatan dilakukan olehnya, si raja ini, si Wrihadata, akhirnya memutuskan untuk kayak semacam mengasingkan diri lah, melanglang buana dan memutuskan untuk tinggal di sebuah hutan untuk merenungi nasib dan minta anugerah kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Di sana beliau bertemu dengan seorang resi, seorang brahmana, Candakosika. Kemudian si Wrihadata ini, si raja ini mengabdi ke brahmana itu ya, kastanya kan lebih tinggi ya. Ksatria di brahmana lebih tinggi. Nah kemudian melayani, kalau nggak salah loh ya, brahmana itu lebih tinggi dari ksatria. Nanti mohon dikoreksi kalau misalnya saya salah ya, mohon maaf. Nah kemudian si Raja Wrihadata ini memutuskan untuk melayani resi tersebut dengan harapan ya tentu saja nanti dapat sesuatu ya, karena kebiasaannya seperti itu, melayani seorang resi dan akan dikaruniai sesuatu, tapi harus sabar ya. Jadi waktu melayani itu ya diminta untuk apa aja harus nurut ya, walaupun dia raja sekalipun nggak boleh membantah. Begitu membantah maka sebenarnya modal usahanya udah habis. Artinya niatannya yang semula baik untuk mendapatkan sesuatu misalnya, terus kemudian membantah, maka bisa jadi malah dikutuk ya. Ya itu yang justru ditakutkan, karena ucapan seorang resi, seorang brahmana itu begitu wingit. Singkat cerita, melayani bertahun-tahun, melayani resi Candakosika itu, ditanya nih sama resi Candakosika, sebenarnya niatanmu melayaniku itu untuk apa? Aku tahu kamu seorang raja, niatanmu apa? Akhirnya menuturkan niatannya, Mbah, saya ini kan raja ya. Nah saya belum punya momongan, belum punya anak, padahal saya kan harus punya penerus tahta gitu. Akhirnya oh ya kalau gitu ini saya kasih kamu anugerah gitu, saya kasih kamu sesuatu. Ini ada buah ya, ada buah, saya tidak, di pewayangan itu tidak disebutkan buah apa ya,
ya sebut aja itu buah mangga sakti itu. Dikasih buah mangga, ini kasih makan ke istrimu. Niscaya istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang kelak akan menggantikan kedudukanmu, itu mewarisi tahta Magadha itu. Wah, terima kasih banyak Mbah, terima kasih banyak Mbah. Dikasih itu di dalam bungkusan buah mangga itu, buah mangga sakti itu diberikan kepada si Wrehadata. Wrehadata pulang kembali ke istananya, seneng gitu kan, seneng banget. Wah, dapat anugerah dari seorang resi, seorang Brahmana sakti itu. Dan ini adalah yang akan menjadi perantara agar aku punya pewaris tahta. Pulang, ketemu sama istrinya, dikabarkan kedua istrinya ya. Ini istri-istriku gitu, karena istrinya dua ya, kembar ya. Dapat anugerah nih setelah bertahun-tahun melayani seorang resi yang sakti. Inilah yang akan jadi jalaran ya, atau perantara agar kalian berdua mengandung. Nah, dibuka tuh bungkusannya. Ternyata pas dibuka itu buah yang dikasih itu cuma sebuah, ya cuma sebiji, cuma satu. Karena si resi itu nggak tahu kalau istrinya Wrehadata itu ada dua, mikirnya kan satu, ya udah dikasih satu. Nah, sedangkan istrinya ada dua, terus karena mikir oh ya udah kalau gitu, ini kita belah aja, yang separuh untuk istri yang pertama, yang separuh untuk istri yang kedua. Dibelah itu buah mangga, dimakan. Singkat cerita, dua istrinya itu mengandung. Saat mengandung, terus kemudian terus hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan akhirnya tiba waktunya untuk melahirkan. Ternyata waktu melahirkan itu, nah istri yang pertama itu melahirkannya separuh ya, badan separuh, kepala sampai pusar, yang satunya itu dari pusar sampai kaki, jadi separuh-separuh. Dan tentu saja karena seperti itu keadaannya, tidak ada detak jantung dan seterusnya, itu dianggap ya mati gitu. Ya menangis itu, aduh gimana ini, harusnya ini dimakan satu orang aja itu. Ya bingung juga rajanya, waduh stres itu ya rajanya si Wrehadata. Akhirnya ya udah ini kita buang aja deh gitu. Mengerikan juga wujudnya itu. Dibuang bayi itu ya, bayi yang separuh-separuh itu dibuang ke hutan. Waktu dibuang di hutan itu, waktu pasukan kerajaan itu menyingkir, ada seorang raksasa perempuan ya, mencium bau darah dan daging segar gitu ya. Wah, ini aku menemukan makanan. Ya kayak gitulah ya. Saya kalau suruh nanti mendalang di sini nanti kepanjangan. Biasanya saya kalau udah nyerocos dalang itu, bukan dalang ya, saya itu bukan dalang. Kalau bercerita dengan suara-suara nanti kepanjangan ya. Biasa aja. Wah, ada makanan ini ya. Baunya lezat itu kemudian. Nah, kemudian terus si raksasa perempuan itu mendatangi sumber bau itu, menciumnya mengendus-endus. Wah, ini di bawah pohon talak. Loh, cuma separuh-separuh, ini kok kayak bayi gitu ya. Nah, pas dilihat iba si raksasa itu. Raksasa itu namanya Jara ya. Waduh, mau dimakan kasihan gitu. Aduh, ini enaknya diapain ya? Aduh, kasihan banget itu. Coba tak sulap-sulap, tak sulam-sulam gitu ya. Seperti saya menyulam cerita ini ngawur sak garpu. Terus diambil bayi itu, dua bayi terpisah itu, badan atas sama badan bawahnya disatukan, diaji-aji, dimantra-mantra, disulam-sulam. Ternyata gitu, ajaibnya bayi gabungan itu jadi bayi gitu, maksudnya nangis, jerit, wah, bingung kan, waduh malah hidup itu, mau dimakan juga aku sayang, aduh kasihan, aduh aku mau nyusuin nggak ngerti nih bayi manusia, nanti malah malpraktek saya, ASI saya beda gitu sama manusia gitu. Akhirnya pas lagi nangis itu, ternyata pasukannya yang membuang, rombongan pasukan yang membuang bayi tersebut, bayi yang terpisah itu, mendengar gitu, itu ada bayi nangis gitu. Wah, ini bisa dikasih tahu ke raja kita gitu, Pak Raja gitu. Itu ada bayi bisa jadi diangkat sebagai anak, atau mungkin itu bayi yang dibuang itu bayinya Paduka itu hidup lagi. Wah, coba kita balik lagi. Akhirnya balik lagi, rombongan berkuda itu balik lagi, masuk hutan lagi, turun dari kuda, hutannya rengket gitu ya, turun nyelusur, kaget ketemu
raksasa perempuan gitu, teteknya ngelewer-ngelewer, tarinya panjang, air liurnya drewes gitu, nyengengeh gitu ya, bawa bayi. Dan raksasa itu bilang gitu, ini aku nggak bisa ngopeni itu, aku nemu di sini. Itu anakku itu. Ya udah dikasihkan. Akhirnya dikasihkan, dan berterima kasih si raja itu ke raksasa itu. Ditanya namamu siapa, namaku Jara gitu. Akhirnya untuk sebagai rasa terima kasihnya, si anak sambungan itu, anak gabungan itu ya, maksudnya dua bayi tubuh yang terpisah itu, karena disatukan oleh si Jara, maka diberi nama Jarasanda. Ya, Jarasanda itu artinya yang dipersatukan oleh Jara. Nah, lambat laun Jarasanda ya tentu saja menggantikan ayahnya yang kemudian wafat ya, si Wrihadatta wafat, dan digantikan tahtanya di Magadha itu oleh si Jarasanda. Jarasanda tumbuh menjadi anak yang sangat kuat, pemuda yang sangat tangguh, dan dia adalah atlet MMA, pegulat yang paling tangguh ya di masanya. Belum ada yang bisa ngalahin dia. Dia punya hobi itu, bikin ring di oktagon, datengin John Jones itu, Khabib Nurmagomedov gitu, terus datengin McGregor, semuanya suruh tanding. Siapa lagi, saya nanti kalau nyebutin banyak banget ya, ditanding pokoknya gitu. Ada judi di situ, ada macam-macam. Dan dia juga kalau yang menang ditantang sama dia, semuanya kalah. Sampai kemudian mikir gini, wah ini para petarung-petarung ini yang kalah sama aku ini mikir mungkin karena nggak enak saya raja itu. Akhirnya dia punya siasat gini, kamu harus benar-benar hidup matimu bertarung denganku ya, karena kalau kamu bisa memenangkan ini, maka keluargamu akan selamat. Kalau enggak, maka keluargamu akan aku bunuh. Nah, dengan ancaman seperti itu kan akhirnya petarung-petarung yang didatangkan oleh si Jarasanda itu kan jadi benar-benar bertarung ya. Dan tetap saja gitu, Jarasanda selalu pemenangnya. Dipanggil petarung-petarung dari berbagai macam negara itu tetap kalah gitu. Nah, akhirnya ya pokoknya hobi itu terus berlangsung, dan sama seperti ayahnya ya, Jarasanda ini tidak memiliki keturunan. Akhirnya dia bingung nih, nanti penerus tahtaku siapa gitu. Nah, dia punya adik dua adik. Akhirnya adiknya itu menurut penasihatnya itu, kalau ingin negara ini tetap besar, karena Jarasanda juga punya hobi menaklukkan negara-negara yang lain ya, kalau dia nggak punya pewaris kan payah ya. Nah, bisa negara-negara jajahannya bisa pecah. Menurut penasihatnya, agar melanggengkan kekuasaannya, adik Anda ini nikahkan dengan seorang raja yang sangat kuat juga dari Mantura gitu, yang namanya adalah Kangsa. Nanti kapan-kapan saya akan cerita tentang Kangsa. Nah, dinikahkan di sana. Kangsa itu kalau di Mahabharata sih dia adalah paman dari Kresna dan Baladewa ya. Kalau di pewayangan di Jawa dia adalah sepupu hitungannya ya. Kalau saya nggak salah ya, di sependek pengetahuan saya. Akhirnya dinikahkan. Nah, di cerita yang lain nanti saya akan cerita tentang Kangsa. Kangsa itu nanti terbunuh ya oleh kudetanya, bukan kudeta sih sebenarnya, dia Kresna ingin mengambil kembali kerajaan Mantura yang diambil oleh itu. Oh baik, ada suara azan ini. Nah, gimana nih ya? Saya lanjutkan atau tidak ya? Stop aja dulu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Maaf ya, maklum ya, saya sekenanya ya untuk rekaman audionya. Jadi ini pas lagi slow sore-sore menjelang maghrib ya, kepotong suara adzan ya udah gitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, kelak Kangsa akan tewas oleh Kresna dan Baladewa ya, Balarama ya. Lebih tepatnya nanti ke Kresnanya. Nah, akhirnya kan ini istrinya si Kangsa itu kan adiknya si Jarasanda itu kan jadi janda ya. Nah, itu Jarasanda jadi sangat benci kepada Kresna ya. Kemudian dia memutuskan untuk ngelurug ya, untuk menyerang kerajaan Mantura gitu. Dia menyerang berkali-kali sampai 17 kali tapi selalu gagal. Akhirnya di pertempuran serangan ke-18 dia dapat bantuan dari Sisupala. Ini juga menarik juga sebenarnya kisahnya Sisupala ya, tentang 100 umpatan Sisupala kepada Kresna. Nanti ya kapan-kapan saya ceritakan kalau sampai huruf S ya.
ya kalau ingat ya. Sisupala. Sama satu lagi saya namanya siapa ya, yang matinya dia matinya terbakar oleh tatapan keturunan Betara Indra di dalam sebuah goa. Saya lupa namanya siapa, nantilah pas cerita Sisupala saya mudah-mudahan saya ingat namanya. Nah, di serangan ke-18 dengan bantuan Sisupala, pasukan Sisupala dari arah yang berbeda, dan satu lagi ini yang saya lupa ini namanya, dan Jarasandha sendiri menyerang ke sana, itu Kresna kelabakan. Kerajaan Mantura bingung mau menghadapi yang mana gitu. Kalau menghadapi Jarasandha dulu, nanti serangan yang berikutnya pasukan Mantura udah lelah gitu ya. Akhirnya demi strategi politik, strategi pertempuran, akhirnya Kresna dan rakyatnya dan pasukannya mengungsi ke sebuah daerah dekat pantai ya, dan kelak kerajaan itu akan menjadi kerajaan Dwaraka atau Dwarawati kalau di pewayangan di Jawa ya. Kelak akan di sana, dan Dwarawati juga akan hancur oleh tsunami ya. Nanti saya akan ceritakan ya kapan-kapan ya. Banyak saya sekali janjinya. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Nah, seneng itu. Akhirnya raja-raja banyak ditangkap gitu ya. Wah, ngingkrik gitu. Seneng banget si Jarasandha itu berhasil menghancurkan semangat juang Kresna dan pasukannya kerajaan Mantura sampai mereka pada ngungsi dan bikin negara sendiri namanya Dwaraka gitu. Nggak tahu di mana, nggak kelacak gitu ya. Nah, di Dwaraka singkat cerita gitu, beberapa tahun kemudian dari serbuan itu dan setelah Dwaraka jadi negara yang besar, Kresna dapat surat gitu dari Magadha permintaan tolong gitu. Ini raja-raja yang di tahanan politik ini diperlakukan sangat tidak adil di sana. Nah, Kresna sendiri bingung ya, kalau ngelurug ke sana itu ke Magadha agak repot gitu. Nggak tahu Kresna pasukannya takut kalah atau siasat politik Kresna saya nggak tahu ya. Nanti saya masih telusur lagi dengan bahan yang ada di kepala saya akan jadi seperti apa ceritanya. Nah, yang jelas akhirnya Kresna tidak turun tangan sendiri. Dia meminta saudara sepupunya yaitu Bima dan Arjuna untuk mengalahkan Jarasandha di Indraprastha, bukan di Hastina ya, karena waktu itu Pandawa sudah mendirikan negara sendiri di sebuah hutan Amarta ya, hutan angker yang banyak jinnya. Nanti saya akan ceritakan juga tentang bagaimana keadaan jinnya nanti kalau sampai di salah satu wayang yang ada di sana ya, karakternya ya, hurufnya. Kapan deh ya, aduh saya janji terus. Baiklah, tak ceritain lagi. Nah, singkat cerita lagi, si Kresna sudah minta bantuan, disanggupi sama Bima dan Arjuna. Mereka ke sana tapi tidak terus terang ya, mereka menyamar jadi seorang Brahmana. Nah, Jarasandha itu begitu hormat ya kepada Brahmana itu, sangat hormat ya. Karena Jarasandha adalah seorang pemuja Siwa yang sangat taat ya. Nah, kemudian diterima tamu itu, dua Brahmana itu. Ngaku namanya misalnya siapalah ya. Ya nggak usah bikin nama palsu deh, pokoknya dua Brahmana itu aja yang adalah samaran Arjuna sama Bima. Diterima, terus ditanya perlunya apa gitu ke sini, itu udah dilayani kayak gitu. Nah, si Brahmana itu bilang menasehati itu secara halus bahwa mbok ya tahanan politik ini diperlakukan dengan baik, kalau bisa dibebaskan. Nah, Jarasandha terus kemudian muntab gitu ya, sudah nggak mandang dia Brahmana atau bukan itu, tapi masih agak menghormati. Nggak bisa, itu urusan negara saya, urusan dalam negeri saya, jangan ikut campur urusan dalam negeri saya, dan kebijakan politik yang saya bikin itu urusan saya. Atau misalnya jenengan berdua punya solusi yang lain, saya terima, tapi kalau meminta untuk membebaskan mereka dan bagaimana cara saya memperlakukan mereka, itu urusan saya, tolong jangan ikut campur. Akhirnya Bima yang menyamar itu bilang gini, udah gini aja deh itu. Arjuna yang menyamar tuh mengatakan begini, gini aja, mau nggak kamu gulat? Kamu kan suka gulat, suka tanding MMA gitu ya, suka gulat dengan salah satu di antara kami, pilih saya atau kakak saya gitu. Nah, kalau misalnya salah satu di antara kami ini yang kamu pilih adalah pemenangnya, maka saya minta untuk dibebaskan tahanan politiknya. Nah, sebenarnya permintaan itu adalah permintaan halus yang sudah dimengerti oleh Jarasandha ya, bahwa permintaan gulat itu adalah permintaan gulat sampai mati ya.
dan tentu saja itu disanggupi. Dan ketika disuruh milih Arjuna atau Bima yang menyamar, Jarasandha milih yang paling besar badannya, yaitu Bima. Akhirnya pertarungan digelar gitu ya, di ring, di oktagonnya, di oktagonnya dibuka, dan pertarungan itu mixed martial art itu ya, gulatnya, mereka gayanya gulat ya, walaupun MMA tapi mereka banyak bertarung di bawah. Itu berlangsung selama 27 hari, bayangkan, dan tidak ada yang menang karena begitu Jarasandha itu mati dipiting sama Bima, kehabisan napas dan seterusnya, itu hidup lagi. Beberapa detik kemudian dia hidup lagi. Terus saja seperti itu sampai Bima kewalahan. Hingga akhirnya Bima menatap ke arah penonton dan dia melihat ada Krishna di sana. Krishna memberikan isyarat kepada Bima, dilirik itu Krishna mengambil sebuah ranting dan ranting itu dipatahkan oleh Krishna dan ranting itu dibuang ke arah yang berbeda oleh Krishna. Nah, Bima langsung menangkap isyarat itu. Dia piting gitu dengan kuncian, dengan submission yang keren gitu ya, piting sampai kemudian tubuh Jarasandha itu, nah ini komat ya, sampai tubuh Jarasandha itu terbelah jadi dua. Saya stop lagi ya, ini lagi komat ya sebentar. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, isyarat yang oleh Krishna tentang ranting yang dipatahkan oleh Krishna dan dibuang ke arah berbeda itu langsung ditangkap ya oleh si isyaratnya, bukan rantingnya. Ditangkap isyarat itu oleh Bima dengan sangat baik. Tubuh Jarasandha itu diputus, dipatah, itu jadi dua bagian. Dan bagian pertama dibuang jauh entah kemana, yang satu jauh entah kemana. Dan demikianlah Jarasandha menemui ajalnya. Ya, tahanan-tahanan politik itu kemudian bebas tentu saja. Ya, ya seperti itu ya cerita yang bisa saya sampaikan tentang Jarasandha. Nggak banyak ya referensi atau ingatan-ingatan di kepala saya dari kecil sampai sekarang tentang cerita Jarasandha, baik dari yang saya baca maupun yang saya dengar atau tonton dari pewayangan ya. Cuma segitu. Ya, baik, mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dan kelancaran atas segala usaha yang sedang Anda lakukan, diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat ya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe monggo silahkan di subscribe ya, biar saya tuh semakin semangat ya bikin gambar dan nyerocosnya ya. Baik, ini udah saya waktunya maghriban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.